Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramainta Permatasari, NIM 22042283, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai hukum administrasi negara, di mana yang pertama adalah kedudukan pemerintahan dalam hukum publik dan privat. Ada dua wajah hukum pemerintahan, yaitu wajah yang tampil sebagai pejabat dan tunduk pada hukum publik, dan wajah yang tampil sebagai wakil dari badan hukum yang berduduk sebagai personal hukum privat. Dan perbedaan hukum privat dan publik terdapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya berdasarkan pada kepentingan yang ada di dalamnya. Yang kedua yaitu kedudukan pemerintahan dalam hukum privat. Hukum adalah kumpulan orang, yaitu semua yang ada dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan ketentuan undang-undang, dapat bertindak sebagai manusia dan memiliki hak-hak dan hukum. Dikenal ada beberapa unsur di dalam hukum tersebut. Yang pertama adalah sekumpulan orang, yang kedua dapat melakukan perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum. Yang ketiga adanya harta kekayaan yang terpisah. Pemerintahan bertindak dalam lapangan keperdataan dan tunduk pada peraturan hukum perdata. Pemerintah tindakan sebagai wakil dari badan hukum, bukan wakil dari jabat. Keberadaan pemerintah yang secara teoritis memiliki dua fungsi, yaitu sebagai wajah dari jabatan dan badan hukum yang masing-masing diatur dalam tunduk pada hukuman yang berbeda. Dan selanjutnya adalah kewenangan pemerintahan membuat regeling sumber dan cara memperoleh kewenangan pemerintah. Yang pertama yaitu sumber kewenangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Yang pertama sumber kewenangannya yaitu atribusi. Adalah pemberian kewenangan pada badan dan jabatan pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang. Yang kedua, berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Delegasi adalah perlimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah, dengan tanggung jawab dan tanggung jawab beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Dan yang ketiga yaitu berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Mandat adalah perlimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan pemerintahan yang lebih rendah, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Yang selanjutnya adalah tindakan pemerintahan kebijakan, ciri-ciri, fungsi, dan penormaan peraturan kebijakan rencana pemerintah. Yaitu yang pertama adalah ciri-ciri peraturan kebijakan. Van Creveld menyebut bahwa peraturan kebijakan mempunyai ciri-ciri. Yang pertama yaitu peraturan tersebut tidak memiliki dasar ketentuan secara langsung atau tidak langsung. Yang kedua, peraturan tersebut dapat secara tertulis dan tidak tertulis. Dan yang ketiga, peraturan tersebut dapat berdasarkan menyatakan bagaimana badan pemerintahan mengambil tindakan dalam rangka menyelenggarakan kewenangan dan tidak terikat terhadap setiap orang atau setiap kondisi. Dan menurut Markus Luqman 1989 menyebut bahwa peraturan kebijakan mempunyai ciri-ciri berikut. Yang pertama yaitu pembentukannya tidak berlandasan pada ketentuan yang tegas dalam peraturan perundang-undang. Yang kedua, pembentukannya bisa dapat bentuk tertulis maupun tidak tertulis berdasarkan pada kewenangan bebas bertindak pemangku jabatan sektor publik atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Hal tersebut juga memberikan ruang gerak bagi pemangku jabatan sektor publik untuk berinisiatif dalam mengambil tindakan hukum publik yang bersifat mengatur dan menetap. Yang ketiga, isi peraturan tidak bersifat kaku dan umum. Dan selanjutnya itu fungsi peraturan kebijakan. Markus Luqman menyatakan bahwa ada beberapa fungsinya yang terdapat
di dalamnya. Yang pertama yaitu tepat guna dan berdaya guna sebagai ruang yang melengkapi dan menyempurnakan kekurangan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tepat guna dan berdaya guna sebagai bagian keadaan hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, tepat guna dan berdaya guna sebagai ruang untuk mengatur kepentingan-kepentingan yang belum terpenuhi dengan layak, patut, benar, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, tepat guna dan berdaya guna sebagai ruang untuk mengatur persoalan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak relevan lagi. Dan yang kelima, tepat guna dan berdaya guna sebagai pendukung tugas dan fungsi peraturan yang bersifat cepat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir yaitu ada penormaan peraturan kebijakan. Dalam penormaan peraturan kebijakan ini, Indro Harto menyebutkan bahwa pembentukan Belegregs harus berdasarkan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu peraturan kebijakan harus melaras dengan peraturan dasar yang mengandung kewenangan diskresionitas yang dijelaskan tersebut. Dan yang kedua, peraturan kebijakan tidak boleh bertentangan dengan logika dan akal sehat. Yang ketiga, peraturan kebijakan harus dibentuk dengan matang dan cermat serta berbagai alternatif yang sesuai dengan berbagai kemungkinan yang dihadapi. Dan yang keempat, isi dari peraturan kebijakan harus memberikan kejelasan yang jelas dan tegas mengenai hak dan kewajiban bagi warga negara yang terdampak dari peraturan kebijakan tersebut. Kelima, tujuan dan dasar pertimbangan mengenai kebijakan yang bertumpu haruslah jelas. Dan yang keenam, peraturan kebijakan haruslah sesuai dengan persyaratan kepastian hukum materi yang berarti hak-hak warga negara harus terhormat dan harapan yang dijanjikan tidak boleh diingkari. Baiklah, itulah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Saya Rahma Intan Permatasari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.